Bahas yuk gambar-gambar saham bersama Pak Guru. Ini, oh ya, sebelumnya ini ya, istilahnya apa ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kelemahan dari trading setup saya itu kan manual dan modalnya mata. Ya, sebenarnya saya tuh terima kasih sama teman-teman yang sering nanya atau sering posting, entah itu di grup kecil maupun di grup gede, misalkan apa gitu, ESA gitu, oh saya cek, oh ya bagus, NF, oh ya bagus, kemudian GDST, oh ya ini bisa bagus nih GDST seperti itu. Jadi terima kasih ya teman-teman untuk yang mungkin bisa nanya atau posting di grup gede atau grup kecil gitu, diskusi seperti itu ya. Nah kita lihat GDST ya, GDST nanti untuk big picture-nya dilihat masing-masing ya. Kita singkat aja. Kalau lihat kayak gini, ya seperti biasa ya, lihat volume uptrend-nya. Oke, ini bagus ya, cenderungnya naik gitu. Ya, kemudian lihat dia pas konsolidasi, konsolidasi di sini. Lihat volumenya ya. Yang hijau itu kan banyak banget tuh. Yang hijau itu lebih banyak dari yang merah dan hijaunya tuh tinggi-tinggi gitu. Ya meskipun ini mungkin ada yang ini ya, ada yang jarum-jarum gitu ya. Tapi ya kita lihat ya. Kita lihat nanti akan seperti apa. Nah, ini kalau saya lihat polanya double bottom ya. Ya, sementara itu dengan waduh lupa locknya. Resistnya di sini ya. Resistnya. Resistnya dibikin tipis saja nanti biar gampang tembus. Oke, nah itu yang kedua. Terus yang ketiga, kembali lagi, selalu ya, kesukaan saya adalah base channel. Taram. Nah, tuh. Base channel-nya bisa ditembus dengan volume yang tinggi. Itu berapa kali volume 10 minggu tuh. Rata-rata tuh, ini benar ya. Tuh, hampir 10 kali ya, 9 kali ya. Jadi volumenya 226, volume rata-ratanya 26. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Nah, terus kalau mau lihat target jangka pendek, kita pakai Fibonacci extension. Dia sudah melewati 1 ya. Ya kita lihat nanti gimana pergerakannya seperti itu ya. Kalau yang saya lihat ini double bottom ya, double bottom. Oke. Ini terus, nah nanti kalau ini sejauh ini strukturnya bagus ya, tapi sekali lagi struktur yang bagus kalau tidak bisa breakout resist tidak ada gunanya gitu ya. Jadi target gedenya ya sinilah. Ya, nanti silakan teman-teman bisa lihat. Tunggu sebentar, kalau saya lihat pakai only ya, only berarti ya kebalik. maaf. Nah, ini sekali lagi ada di sekitaran Fibonacci 0,382 ya. Sini ya. Belum dia pullback. Tuh. Ini siapa yang ilmu ini? Jadi kalau kata Elliott Wave, baby bull itu jarang sekali yang lewat dari 382 Fibonacci.
Ya ini beberapa kali nemu ya seperti itu ya. Ya mungkin ini kebetulan, bisa juga. Oke, gitu ya. Mungkin ini bisa jadi kuda hitam atau kuda yang paling hitam kayak raja. Ya. Tapi ini sekali lagi disclaimer on ya. Ya, selalu disclaimer on. Oke. Terus yang berikutnya Doit, karena ini kontraktor tambang ya. Ini pasti banyak yang punya ini. Banyak yang punya ya. Banyak yang punya ya. Nah, ini kalau dilihat ya, lihat mungkin sekilas ngeri gitu. Ya. Ini uptrend. Volumenya tinggi. Ya, kemudian ini basing. Dia sudah breakout base. Cuma diturunin gitu ya. Diturunin gitu. Oke. Nah, yang saya cari ini. Nah, lo yang kemarin itu ternyata ketangkep sama midline lower channel-nya ya. Ya nggak tahu nih akan bisa nahan atau enggak. Ini sementara turun lagi ngetes ini ya, yang lower line channel yang atas seperti itu ya. Jadi ini kan sudah breakout yang ini ya merah ini, kemudian dia lagi turun ya. Nah ini resistnya tetap resist paling utamanya di sini ya. Ini kita lihat lagi sih ya. Tapi kalau saya lihat ini sejauh ini dia lagi memang ini ya di apa namanya koreksi ya seperti itu. Nah ini semoga sih bisa lewat ini dulu ya. Oke. Dan misalkan nanti melewati di sini, itu berarti base-nya harus di reset lagi ya, karena ini base-nya ini, kemudian ini turun kalau lewat dari merah tebal ini berarti ya kita mulai lagi ngitungnya dari awal, jadi base-nya jadinya di sini nanti lihatnya. Gitu ya. Oke, itu Doit. Ya, mungkin kalau dilihat dari volume saat turun, ya seperti ini ya, kecenderungannya turun ya. Seperti itu. Cuman nggak tahu nih, ini batu bara Newcastle itu sedang anjuran-anjuran ya. Kita nggak tahu nih bisa jadi dia akan di sini juga loh. Oke ya. Oke. Itu Doit. Kemudian yang berikutnya MNCN. Nah, ini sebenarnya downtrend berat, tapi ini yang sebenarnya yang saya tunggu-tunggu sebenarnya apa? Nah. Oke. Sekali lagi kita pakai ini. Oke ya. Masih pada tahan kan ya? Masih. Oke, 786 ya, 786. Terus ini pakai channel seperti biasa.
Oke. Ya, ini minggu lalu sempat ini ya, sempat break ya sebentar, terus ini diajar lagi pas di sini ya. Nah, kita nggak tahu ya nanti akan seperti apa. Mungkin ini yang masih belum bisa ketahuan ini. Nah, ini masih cukup alot di sini ya, cukup alot di sini. Jadi ini teman-teman nanti misalkan nih ya, ini nanti dia bisa lewati base channel hijau, itu ada harapan dia akan naik ya. Karena base channel sekaligus nanti dia breakout resist downtrend jangka panjangnya. Jadi teman-teman nanti bisa dicermati aja. Kalau saya sih kemarin sempat beli ya di sini waktu breakout itu, yang saya sempat posting di grup gede. Terus karena itu pakai margin ya, jadi ya cut loss, untungnya cuma dikit seperti itu. Nah, nanti ini kita tunggu saja kan kayak apa ya. Bisa jadi dia akan turun, bisa jadi, atau bisa jadi dia akan naik. Jadi breakout base channel ini. Jadi patokannya base channel aja. Ya, atau kalau mau yang lebih gede, ya ini gitu, base channel yang ini. Itu. Kemudian ini ya, base yang ini atau base yang ini. Ya nanti kita lihat ya. Kita lihat. Nah, itu. Oke ya. Sementara ini kayak gitu, ini uptrendnya di sini. Karena ini nggak bikin lower low, ini hitungan saya kalau salah nggak bikin lower low ya. Oke, jadi GDST sama MNCN, seperti itu ya. Selain tadi yang saham-saham sejuta umat tadi, SMA, Friend, MNCR sama LAN. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya BBRI. Ini dulu deh, Raja dulu deh. Nah, Raja dulu. Ini Raja ini sebenarnya yang saya cukup ya nyesel juga ya, antri nggak dapat gitu. Karena saya tahu ini saham ini kalau menurut saya ininya bagus ya, strukturnya. Mungkin untuk big picture-nya gini dulu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau ini saya pernah sharingkan ya di grup gede. Ini ya, lihat di sini ya teman-teman ya. Ini volumenya super duper bagus ya, strukturnya tuh lihat. Oke ya. Kemudian ini trend. Kemudian ini double bottom ya. Ya, double bottom lah. Itu ya. Kemudian kita lihat pakai extension ya, Fibo extension, kira-kira dia akan di mana gitu. Nah, udah lewat 262. Terus ini masih udah lewat toh. Ini volumenya juga masih bagus nih kalau menurut saya sih. Terus ya siapa tahu dia akan ke sini ya. Akan ke sini. Oke. Kalau kita lihat kecilnya, kita lihat big picture-nya, ini ya yang huge cup-nya gede nih. Lihat berapa tahun ya? ...2018 sampai 2022. 4 tahun ya. Ya. Terus proyeksinya
Ini kira di situ proyeksinya berapa? 1.600 seperti itu. Nah, kemudian ini berandai-andai sih ya. Ini kalau saya sih sudah, istilahnya kalau saya masukkan ke watchlist, saya sudah mempunyai gambaran atau mempunyai plan kalau harganya akan ke sini, saya akan beli seperti itu ya. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat ya. Ini ini stage 1 ya, B1. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ini sudah lewat dari 200% dalam 4 sampai 8 minggu. Itu artinya dia potensi HTF ya. Coba misalkan dia akan ditarik itu sampai dengan Fibonacci sini, terus dia akan koreksi misalkan ya di sinilah. Atau mungkin besok-besok koreksi di sini, kemudian dia ngetes breakout level di sini, it's time to buy. Jadi nggak perlu, ini rencana saya nggak akan nunggu dia break, kalaupun jadi benar-benar dia potensi seperti itu, ataupun enggak, saya akan beli di sini ya, di breakout level sini. Sambil melihat volumenya nanti akan seperti apa. Volume ininya ya, penurunannya seperti apa gitu. Cuman ini saham yang menurut saya bagus ya, seperti itu. Lihat aja, ini kan big picture-nya kan seperti ini. Ini ya. Kemudian dia bikin basing, bikin cup. Ini kayaknya belum lower low ya, enggak ya. Nah, lihat di sini volumenya enggak ada sama sekali ya. Di sini tuh volumenya tipis gitu ya. Ya di sini ya, tipis ya. Nah, pas naik ke kanan, bikin cup sebelah kanan, itu volumenya bagus seperti itu. Dan sini ada kecil seperti itu. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada nemu base kecil di sini ya, ini naiknya udah sedikit di atas 30% ya. Jadi di sini itu sudah bisa dianggap base-nya. Ya, dan itu Oke, dan kita lihat kalau kita pakai channel seperti apa. Udah lewat base channel. Jadi kalau ada yang seperti ini, jadi naik tinggi, kemudian basing, kemudian di sini ada base kecil sesuai dengan rule-nya O'Neill ya. Teori uptrend itu naik 30% minimal, basing-nya cukup, durasinya, kemudian breakout, kemudian divalidasi dengan base channel, buy. Ini salah satu nyuri start-nya di sini gitu. Kalau mau nyuri start. Tapi kayaknya ini jarang-jarang ya. Yang di sini tuh jarang-jarang, yang bisa seperti itu jarang-jarang. Sepengetahuan saya dan sepengalaman saya itu jarang. Jadi kalau ada yang kayak gini, ya bisa buy gitu. Bisa buy. HK atau ya jual kolor boleh dah, jual kolor. Oke. Oke. Itu kemudian yang terakhir, ini sebenarnya kalau saya mau bikin reksadana ya ini porto salah satunya ini BBRI. Cuman ya karena dananya terbatas ya saya terima aja deh punya ITMG aja. Nah ini kalau untuk kira-kira gimana? Oke. Jadi pas koreksi itu ini pas rem darurat itu ya, tarik rem itu sampai sini kayaknya. Terus naik. Itu. Dan ini pas di sini ya sekarang seperti itu.
ya ini kalau seperti yang tadi indeks finance itu kan lagi ngetes mid channel ya. Mid channel kalau itu bablas. Karena itu kan sebenarnya komponennya banyak dari Big Bang itu ya. Kalau Big Bang naik ya tadi indeksnya finance itu naik ya pasti ya. Nah ini bisa dilihat aja nanti kalau naik terus ya. Ini sebenarnya foto yang saya idam-idamkan tapi nggak pernah dipunyai dalam jangka panjang. Oke, kira-kira seperti itu. Oke ya Pak D dan teman-teman kayaknya Yes. ya. Berapa jam nih? Hampir 2 jam. 2 jam, oke. Jika Ya, ada ya, ya. pertanyaan, silakan atau ngomong bebas, boleh. Ini 2 jam. Silakan. Ya udah, sebelum tutup, silakan kalau ada yang mau nanya, teman-teman silakan open mic, bisa langsung add atau mesti raise hand dulu atau gimana? Kalau bisa sih di raise hand dulu ya, satu-satu. Ada di reaction ya, di reaction di situ ada raise hand. Nah, jadi supaya tertib, disiplin. Silakan yang mau nanya bebas boleh, silakan. Udah jelas semua kayaknya nih. Nah, nanti coba belajar gambar juga masing-masing, teman-teman diaplikasikan di sahamnya masing-masing, posting aja di TTE. Ya kita ngobrol bareng lah, karena nggak mungkin kita akan bahas semua saham satu malam ini. Nah, kalau misalkan dirasa bermanfaat, mungkin kita bisa minta waktu Pak Guru, karena kemarin bilang kalau setelah Juli kayaknya ada agak longgar lumayan ya, Mas Eko, benar? Iya. Nah, jadi kalau misalkan mungkin saya teman-teman bisa suka, punya waktu yang lebih banyak. nah itu dia, beliau udah berkenan ya untuk kalau masih mau belajar tentang, kan sekali kan kadang-kadang mungkin too many information itu susah di load gitu ya. Tapi nanti kalau sering ngobrolin hal yang sama kan kadang-kadang langsung terbentuk suatu ingatan, pemikiran dan kebiasaan-kebiasaan baru yang membuat akan lebih gampang untuk bertransaksi. Ini Popgun ada yang nanya nih, Mas Eko, kekuatan Popgun itu maksudnya mungkin lebih ke arah kapan belinya, misalkan gitu ya, pas breakout, pas apanya, kemudian contoh-contohnya sedikit mungkin bisa diberikan tentang Popgun ini, saktinya di mana lah gitu ya, biar teman-teman juga mungkin yang belum pernah mendengar kesaktian Popgun ini bisa dapat gambaran sedikit. Mas Eko, silakan. Oke. Terima kasih pertanyaannya ya Pak D ya. Jadi untuk Popgun ini setahu saya itu salah satu indikasi ya, dapat mengindikasikan pergerakan yang signifikan ke depannya seperti itu ya. Jadi entah itu ke atas atau ke bawah, itu salah satunya kalau muncul ada pola Popgun ini seperti ini. Tapi kalau kekuatannya seperti apa, itu terus terang saya tidak menganalisa ya, karena itu kan istilahnya apa ya, sebagian kecil dari pasal-pasal di strukturnya base ya. Tapi kalau menurut saya itu bisa jadi indikasi bahwa ini ada loh, kalau itu ada di dalam base, itu ada potensi untuk men-trigger dia breakout base seperti itu ya. Dan kapannya ya mungkin kayak gini ya. Ya jadi buy-nya ya sebisa mungkin waktu di sini ya. Ya. Di tempat ini. Ya. Tadi udah dijelasin dengan Pak Guru di awal ya, sampai Mbak Gregoria ya. Kalau nanti rekamannya Mas Gregorius, kalau rekamannya jadi kita upload, silakan nanti dilihat di bagian-bagian awal. Tadi Pak Guru udah menjelaskan detail tentang Popgun ya, ininya. Nah, kemudian terakhir mungkin ini ada pertanyaan dari Mas Haryo. Pak Guru ceritain UNVR yang hanya kena stop loss kemarin.
Oke, oke. Oh ya, sebelum saya jawab, ini ya, sebelumnya kembali lagi di awal, ya. Jadi view saya adalah pola kelanjutan, ya. Tapi ini view saya ya. Jadi teman-teman nanti sesuaikan dengan view teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sukanya misalkan mencari pola-pola reversal dan view-nya adalah reversal, sepemahaman teman-teman itu silakan karena view yang manapun itu benar ya. Buat saya itu benar jika teman-teman punya trading plan. Seperti itu, ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk UNVR ini gitu ya. Jadi dia ada di sekitar kok nggak bisa nih. Hilang. Oh, koneksinya maaf ya, koneksinya agak lemot di sini. Aduh. Hilang deh. Ya ada di Vipo ini ya. 76. Oke. Untuk gambaran gedenya ya ini baik lagi seperti yang tadi ya. Oke, jadi dia masih ketahan di ini. Oke. Nah, kemudian, kesalahan saya adalah, seperti biasa itu new restart gitu. Karena berharap ya tidak melihat, jadi bukan what you see, tapi what you think. Jadi waktu itu saya kan pakai trading limit ya. Jadi yang saya lihat, bukan yang saya lihat, tapi yang saya pikirin, gitu. Yang saya pikirin adalah, wah ini hampir breakout nih, gitu. Ini kan sudah berapa minggu nih, banyak ya ini, yeah. lumayan hampir. Nah, kemudian saya juga lihat nih kayak gini nih, yang saya lihat itu gini, terus sama gini nih. Nah, gitu. Jadi saya belinya di sini kalau nggak salah. Belinya masih di sini sih ya, di sini. Ini kan harian ya, berarti belinya sini. Ya udah saya kena itu berapa, lumayan lah. Tapi ya syukurlah nggak gede-gede banget. Nah, itu coba kalau kita lihat dari perspektif Fibonacci ya. Ini saya pakai pendekatan bisa-bisaan aja ya, Elliott Wave ya. Dia sekarang ada di sini. 384 ya. Sorry. 384. Nih, ini wave 1, 2, 3, 4. Ini kira-kira seperti itu, ya. Kemudian ini kan sebenarnya belum base ya ini ya. Ini base-nya nggak cukup nih. Jadi ini base pertama. Jadi kalau mau pakai yang mendekat, kalau bisa break ini ya, itu bisa pakai ini sih. Nih, ini Extension, ya. Extension atau mau pakai ini. Gitu. Oke. Terus ya berarti di sini ada resist di sini ya. Jadi ada di Fibo 1, Fibo 100. Oke. Nah. Nah. Oke, jadi kira-kira itu saya sharing kesalahan saya ya. Karena saya
melakukan action berdasarkan apa yang saya pikirkan, bukan berdasarkan saya lihat. lihat. Gitu. Karena ya case saya 5%, jadi saya nyoba-nyoba sesuatu yang jarang sekali saya lakukan gitu ya. Dan itu tidak sesuai dengan style saya. Ya itu berarti saya dihukum karena saya broke my trading style. Gitu. Jadi kalau udah punya trading style, ya udah pakai itu aja. Seperti itu. Tapi ya saya nggak kapok ya. Ya siapa tahu dapat untung ya buat raise cash ya, buat nanti buat nambah-nambahin, buat nambah beli saham-saham yang bagus. Oke. Itu aja, Jadi Pak. sebenarnya selain sistem juga money management ya. Selama money management masih benar, salah-salah dikit ya nggak apa-apa. Menurut saya teman-teman juga mesti tahu juga bahwa di trading itu tidak selamanya kalau ada yang ngomong 100% selalu nggak pernah loss, yang nggak. Mas Eko aja yang udah puluhan tahun malah ya, dari 2008 sekarang 2022 tuh hampir 14 tahun, 15 tahun trading pun kadang masih berbuat dalam tanda kutip salah, tapi tetap bisa di-manage. Kalaupun salah itu loss-nya masih dalam manageable lah gitulah. Itu yang juga teman-teman mesti mungkin lakukan juga, bahwa tidak hanya ilmu sebenarnya yang penting, technical dan segala macam, tapi money management juga harus diatur ya. Jangan HK margin terus gitu kan. Tapi mesti tahu risikonya dan segala macam. Oke. Baik teman-teman, rasanya udah 2 jam lebih ya. Hari ini kita akhiri dulu. Terima kasih banyak Mas Eko sudah sharing waktunya dan ilmunya. Yang penting nanti kalau misalkan dirasa kita ini bermanfaat, kita bisa regularkan mungkin 2 minggu sekali gitu ya. Kemudian atau 3 minggu sekali, atau nantilah kita omongin lagi ya teman-teman. Nanti kita bisa, yang penting sih ilmunya dulu ya. Kalau soal sahamnya bisa diterapkan masing-masing ke sahamnya masing-masing. Terima kasih Pak Guru, Mas Eko Bawono atas waktunya. Semuanya, Edward juga, kemudian ada yang bantuin juga dari timnya Rangga ini, Mas Yana dan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di Gemes berikutnya. Selamat malam. Salam sejahtera semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Thank you, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.